warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penerapan fungsi eksponen, melanjutkan dari penjelasannya Pak Heru yang pertemuan kemarin ya. Oke, penerapan fungsi eksponen. Nah, pada penerapan fungsi eksponen ini ada dua subbab. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan juga peluruan. Nah, untuk yang awal ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pertumbuhannya dulu ya, yaitu pertumbuhan atau penambahan. Nah, konsep ini itu biasanya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya pertumbuhan penduduk, dimana makin hari makin lama itu kan penduduk makin bertambah. Kemudian pertumbuhan keuangan perusahaan, sistem asuransi, dan masih banyak lagi. Nah, kita coba perhatikan gambar fungsi di bawah ini. Nah, dari gambar fungsi di bawah ini, apa yang bisa kalian tangkap? Nah, misalnya X, ini kan X ya. Kalau yang di sini itu X. Nah, kalau yang di atas ini berarti Y. Nah, misal kalau makin ke sini berarti X-nya makin bertambah, maka nilai Y-nya, nah grafiknya kan ke atas. Maka nilai Y-nya makin bertambah. Jadi, pada gambar tersebut tampak bahwa jika X-nya bertambah, maka nilai Fx itu sama dengan Y, dengan nilainya itu KA pangkat X, itu juga makin besar. Nah, kalau kalian menemui grafik fungsi seperti ini, nah ini termasuk merupakan grafik fungsi eksponensial. Nah, pertumbuhan eksponensial tersebut dapat dituliskan dalam bentuk fungsi tadi. Y sama dengan Fx itu sama dengan Y sama dengan KA pangkat X, dimana nilai A-nya itu sama dengan P plus 1. Nah, P-nya ini nanti pertumbuhan. P di sini menyatakan laju pertumbuhannya. Nah, ini rumusnya. Lah, untuk memahami lebih lanjut, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Contoh soal. Sony menabung sebesar 500.000 di suatu bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Pada setiap akhir tahun, bunga pada tahun yang bersangkutan ditambahkan dengan uang yang tersimpan sehingga seluruhnya menjadi modal tahun berikutnya. Berapa jumlah uang Sony pada akhir tahun ketiga? Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Kita nyatakan dulu. Misalkan uang Sony menabung di awal tadi 500.000, kita nyatakan dengan bentuk K. Kemudian penambahan bunga majemuk dinyatakan dalam bentuk P. Nah, ini kan 10%. Nah, nanti kita ubah bentuknya menjadi bentuk desimal, yakni 0,1. Nah, waktu menabungnya tadi berapa? 3 tahun. Itu kita nyatakan bentuk X. Kemudian yang ditanyakan itu jumlah uang Sony, kita nyatakan dalam bentuk KX. Maka kita dapatkan rumus seperti ini. Nah, rumusnya seperti yang tadi. KX, di mana uang Sony di akhir tahun. KX, di mana K-nya itu modal awalnya Sony menabung. P-nya itu peluruannya, yaitu 10%. Kemudian X-nya itu waktu, selama 3 tahun. Kemudian dinyatakan dalam yang ditanyakan tadi kan KX. Maka nilai K-nya 500, P-nya 0,1, ditambah 1 dengan X-nya tadi waktunya 3. Maka hasilnya sama dengan ini. 665.500. Nah, ini jadi besar uang Sony pada akhir tahun ketiga itu sebesar 665.500. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sebab kedua, yaitu yakni peluruan, atau bisa disebut pengurangan atau penyusutan. Nah, contohnya di sini itu secara eksponensial adalah peluruan zat radioaktif. Jadi grafiknya makin menurun. Kalau tadi penambahan kan, kalau X-nya bertambah maka Y-nya juga bertambah. Lah, kalau di sini kalau X-nya bertambah maka Y-nya menurun. Nah, rumusnya seperti yang tadi, yakni Fx sama dengan Y sama dengan KA pangkat X. Rumusnya sama, tapi nanti bedanya di sini nilai A-nya. Kalau tadi nilai A-nya yakni P plus 1,
atau 1 plus P. Nah, kalau yang di peluruan ini nilai A-nya sama dengan 1 min P. Nah, bentuk rumusnya seperti ini, hampir mirip. Cuman hati-hati ya, kalau peluruan itu 1 min P. Kalau penambahan tadi P plus 1 atau 1 plus P. Kita langsung ke contoh soalnya. Pada pukul 8 pagi, massa suatu zat radioaktif adalah 0,2 kg. Apabila diketahui laju peluruhan zat radioaktif tersebut 10% setiap jam, hitunglah sisa zat radioaktif pada pukul 14.00 siang. Oke, kita coba menjawabnya. Misalkan zat radioaktif pada pukul 8 ditulis dengan notasi K. Laju pertumbuhannya kita nyatakan dalam bentuk P dan waktunya X. Kemudian sisa zat radioaktif atau yang ditanyakan itu kita lambangkan dengan Kx. Maka rumusnya Kx sama dengan K 1 min P pangkat X. Dimana K-nya itu 0,2 kg. Kemudian P-nya itu 10% atau bisa kita rubah menjadi bentuk desimal yakni 0,1. Dan waktunya itu dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 2 kita kurangi saja, tinggal 6 jam. Kita masukkan ke dalam rumus. Nilai K-nya 0,2, satunya tetap dikurangi dengan P. P-nya kan 10%. 0,1 pangkat dengan 6 jam yaitu 6. Maka hasilnya 0,10628 kg. Kalau kita rubah menjadi gram berarti 106,28 gram. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.